Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So today I will explain about my RPP and my material is all about reading topic. Yang pertama, I will introduce myself. My name is Putri Rania. I'm from class R5G and last NPM is 447. First of all, I will explain about my RPP. Mata pelajaran yaitu Bahasa Inggris, kelas 10 atau X, fase E. Materi pokok yang saya akan bawakan adalah teks deskriptif tentang fenomena alam, yaitu The Northern Light atau Aurora Borealis, dan strategi membaca. Alokasi waktu yaitu 1 kali 45 menit dalam satu pertemuan. Capaian pembelajaran atau CP-nya, yaitu elemen membaca dan juga memirsa. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok, informasi terperinci, dan makna kosakata dari berbagai teks, termasuk dalam teks deskriptif yang akan dibawakan dalam materi nanti, yang otentik, serta menerapkan strategi membaca yang efektif. Lalu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskriptif tentang The Northern Light. Yang kedua adalah peserta didik mampu menemukan informasi spesifik, seperti warna umum dan lokasi terbaik dalam teks. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menggunakan konteks untuk menentukan makna kosakata baru, yaitu collisions. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan alasan mengapa musim dingin adalah waktu yang terbaik untuk melihat Northern Light. And the last one yaitu peserta didik mampu menerapkan setidaknya satu strategi membaca yang telah dipelajari untuk menjawab pertanyaan atau kuisis di akhir nanti. Selanjutnya ada metode bahan dan juga sumber belajar. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning atau penemuan terbimbing. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi kelompok kecil, tanya jawab, membaca intensif, dan kuis di akhir materi nanti. Lalu ada bahan dan alat, saya menggunakan Canva dan laptop untuk menerangkan materi. Selanjutnya ada sumber belajar, yaitu text reading passage dan vocabulary preparation. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Pertama yaitu kegiatan pendahuluan yang akan berlangsung selama 10 menit. Guru memberi salam, mengecek kehadiran, dan menyiapkan kelas. Yang kedua adalah apresiasi. Guru memicu diskusi singkat mengenai fenomena alam tersebut, yaitu fenomena aurora. Lanjut, ada motivasi. Guru menjelaskan bahwa hari ini mereka akan belajar tentang fenomena tersebut sambil mengasah keterampilan membaca yang efisien dari seluruh siswa. Lalu ada penyampaian atau TP. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran fokus pada pemahaman teks dan penerapan strategi membaca. Next, ada kegiatan inti yang berlangsung 35 menit, yaitu pembekalan strategi membaca dan kosakata. Pertama, guru menerapkan definisi reading strategy dan juga tips membaca cepat atau general ideas, scanning, dan juga context clue. Kedua, ada guru memperkenalkan 4 kosakata baru dari bagian vocabulary preparation, yaitu emphasize, collision, atmosphere, and predict. Memastikan siswa memahami artinya khususnya pada kata collisions. Pertama, peserta didik menerima atau melihat reading passage tentang The North Light. Yang kedua, yaitu siswa menerapkan strategi general ideas dengan membaca cepat judul dan kalimat pertama untuk mengidentifikasikan topik utama dalam teks tersebut. Lalu ada langkah kedua, siswa menerapkan strategi scanning untuk mencari informasi spesifik. Contohnya, warna paling umum, lokasi terbaik untuk melihat, alasan mengapa musim dingin adalah waktu yang terbaik. Langkah yang ketiga, yaitu guru memfokuskan perhatian pada kalimat yang memuat kata collisions, dan siswa menggunakan strategi context clue serta definition yang telah dipelajari untuk menentukan maknanya. Yang terakhir adalah quizzes atau pemahaman teks. Guru menampilkan lembar quiz time berisi 4 pertanyaan pilihan ganda A, B, C, D
Peserta didik menjawab kuis secara individu untuk mengukur pencapaian semua tujuan pembelajaran. Lalu yang terakhir, setelah selesai, guru memimpin diskusi kelas untuk mengoreksi jawaban dan memberikan umpan balik secara langsung. Yang terakhir adalah kegiatan penutup yang berlangsung selama 10 menit, yaitu refleksi. Guru meminta siswa menyebutkan satu hal yang mereka pelajari tentang Northern Light dan satu strategi membaca yang paling efektif. Lalu yang terakhir adalah rangkuman. Guru menyimpulkan pentingnya memahami teks deskriptif dan manfaat menggunakan strategi membaca. Yang ketiga adalah tindak lanjut. Guru memberikan tugas singkat untuk mencari satu contoh teks deskriptif lain yang menerapkan strategi scanning, lalu guru menutup pembelajaran dengan doa. Terakhir ada penilaian atau assessment. Yang pertama ada asesmen formatif atau penilaian yang dilakukan melalui dua cara utama. Yang pertama adalah tes tertulis atau quizzes secara langsung. Penilaian utama menggunakan 4 soal pilihan ganda dari bagian quizzes time untuk mengukur pemahaman ide pokok. Itu langkah pertama, informasi terperinci, dan juga langkah kedua sampai langkah keempat. Dan pemahaman kosakata di langkah ketiga. Lalu ada kunci jawabannya. Next. Soal kunci jawabannya. Ada soal ide pokok, yaitu jawabannya C. Soal alasan tentang musim dingin atau nomor 2 itu jawabannya juga C. Yang nomor 4 soal warna itu jawabannya B. Yang nomor 3 jawabannya B. Dan yang terakhir nomor 4 tentang collusion itu jawabannya B. Itu adalah kunci jawabannya. Lalu ada observasi kinerja saat diskusi. Guru mengamati partisipasi dan kemampuan peserta didik dalam menerapkan strategi membaca, khususnya saat diminta untuk mencari jawaban spesifik atau scanning dan menebak makna kata atau konteks clue. Sekian RPP dari saya. Berikutnya, aku akan melakukan micro teaching tentang materi reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat datang di kelas membaca. Today we are going to learn about a super cool topic sambil mengasah skill membaca kalian nih. Tapi sebelum kita memulai materi kali ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Okay, so today our topic is about reading strategy. Next slide. Okay. So, what is reading strategy is? Ada yang tahu nggak sih apa itu reading strategy? Kalau nggak ada yang tahu, biar Miss yang jelaskan. Oke, baik, nggak ada yang tahu ya. Oke, sebelum kita baca teksnya ini, kita tuh harus punya strategi membaca. Jadi, what is reading strategy? Reading strategy itu adalah teknik yang kita pakai supaya membaca jauh lebih mudah dan juga lebih fokus, dan juga dapat mengambil poin-poin penting dari membaca tersebut dan lebih mudah dipahami. Jadi, a reading strategy is a specific method or a technique used to help readers to understand, remember, and interpret the text more effectively. Reading strategy makes reading easier and more purposeful, especially for academic texts. Next. Oke, di sini kita ada tips gimana sih cara untuk membaca cepat atau menemukan poin-poin penting dalam membaca. Yang pertama adalah read the first sentence of each paragraph to get the general idea. Jadi, kalau kamu mau tahu ide utama umum satu paragraf, cukup kalian baca kalimat pertamanya. It's usually contain the main idea. Yang kedua adalah scanning. Look for keyword. For example, like names, color, and location to find specific answer. Jadi, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami kalau ada pertanyaan tentang nama, tempat, atau jangka. Just look for the keyword. Jangan baca semuanya, just find the keyword. For example, like
I said before. Names, color, or location. Lalu yang terakhir ada context clue. Use surrounding word to understand difficult vocabulary. Jadi kalau ada kata sulit, jangan panik. Look at the word around it. Kata-kata di sekitarnya sering memberikan petunjuk. Kayak kalian tuh nggak tahu nih arti kata ini. Kalian coba baca satu sentence full, pasti ada satu kata yang kalian ngerti dan kalian bisa mengerti. Bisa mengerti apa sih maksud kalimat itu sebenarnya atau dari kata itu sebenarnya. Okay, next. Oke, di sini ada vocabulary preparation. Yang pertama, kita harus memahami apa itu noun, a half of the earth. So, jadi di Indonesia ini half of the earth itu artinya kan kalau simple aja itu adalah kata benda. Jadi ada selanjutnya ada collision atau noun when two things crash into each other. Jadi kalau misalnya ada dua kata atau dua kalimat yang dijadiin satu, itu adalah collision ya. Lalu ada atmosphere atau noun, the layer of gases surrounding the earth. Jadi dalam satu kalimat itu yang kayak saya jelasin sebelumnya, kalian harus baca keseluruhannya kalau misalnya kalian belum mengerti satu kata dalam kalimat itu. Lalu yang pertama ada predict atau verb, to say that something will happen in the future. Next, please. Oke, di sini saya minta kalian buat baca ya anak-anak. Di sini ada Baik, reading Ma'am. passage tentang the Northern Light. Saya minta Najwa untuk membaca dari the Northern sampai atmosphere. Lalu Naomi dari pale green sampai dark night. Persilakan untuk kalian. Baik, Ma'am. The Northern Lights, also known as aurora borealis, are a bright dancing light that appear above the magnetic poles of the northern hemispheres. They are created by collisions between electrically charged particles from the sun that enter the Earth's atmosphere. Oke, Oke, good job Awa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama Nomi. Silakan Nomi. Miss. Play green and pink are the most common colors. Top shades of red and violet are sometimes seen. The best place to watch the lights are in the northern part of Canada, Alaska, and northern Scandinavia. Winter is usually the best season to see them because of the long, dark nights. Makasih banyak untuk Nomi dan juga Najwa atas partisipasinya dalam membaca kali ini. Oke, selanjutnya kalau kalian udah membaca, kalian tuh juga jangan hanya mengutamakan, oke kita baca aja nih, tapi kalian nggak mengamati atau menganalisis teks ini. Jadi kalau buat slide selanjutnya kita akan melakukan quizzes. Oke, silakan lanjutkan. Oke anak-anak, kali ini saya ada 4 soal pilihan ganda quizzes. Kalian boleh pilih dan tunjuk tangan kalau mau menjawab. Oke, jadi soal nomor 1. What is the text mainly about? A. How to travel to Alaska. B. The history of sun. C. A natural phenomenon called a northern light. Or D. The different season in Canada. Siapa yang ingin menjawab? Soal nomor 1. Saya, Silakan. Ma'am. Oke, Najwa apa? Jawabannya C, a natural phenomenon called the northern light. Okay, thank you so much, Awa. The answer is correct. Great job, Awa. Kenapa itu jawabannya benar? Jadi dari penjelasan judul yang dari seluruh isi teks menjelaskan tentang the northern light atau aurora
borealis yang merupakan fenomena alam berupa cahaya. Oke, soal nomor 2 yaitu why is winter considered the best season to see the light? A, because it is very cool. B, because the snow is white. C, because the nights are long and dark. D, because there are fewer tourists. Oke, nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Miss. Oke, Nomi silakan. Jawabannya C, because the nights are long and dark. Great job, Nomi. Jawabannya benar. Terima kasih banyak ya. Kenapa bisa benar? Because winter is usually the best season to see them because of the long and the dark night. Oke, lanjut ke nomor 3. Which color are mentioned as the most common for the aurora? A, red and violet. B, pale green and pink. C, blue and yellow. D, black and white. Anyone can answer this question? Raise your hand first. Me. Okay, Nomi, yes. B. Answer. B. Pale green and pink. Okay, Nomi, the answer correct. Because why? Pale green and pink are the most common color. Jadi itu warna hijau pucat dan juga merah muda adalah warna yang paling umum di waktu aurora itu ada. Kalau kalian bisa searching nanti, silakan searching masing-masing ya. Okay, the last number is number 4. They are created by collisions. What is the close meaning of the word collision? A, friendship. B, crash. C, painting. Or D, silence. Anyone can answer this? Raise your hand first. Saya, ma'am. Oke, Jawabannya Awa. B. Apa? Crashes. Jawabannya B, ma'am. Okay, great job, Awa. The answer is correct. Jadi dalam konteks kalimat yang kita udah baca sebelumnya, collision berarti tabrakan atau benturan, yang artinya paling dekat dengan crashes. Oke, jadi kita udah sampai nih di akhir pertemuan kali ini. Saya ada tugas nih buat kalian. Kalian bisa baca teks, deskriptif teks apapun itu temanya, dan kalian harus tentukan nih main ID-nya apa, terus juga ada supporting details-nya apa ya. Kalian bisa cari masing-masing. Jadi poin penting dari pembelajaran kali ini saya akan menyampaikannya. Jadi dalam membaca itu kita tidak hanya membaca isi teks saja, tapi kita juga harus mengamati apa sih makna teks tersebut supaya kita bisa paham. Nah, supaya ada juga strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana cara membaca cepat dan memahami poin-poin dalam waktu yang singkat, yaitu yang pertama, kalau misalnya dalam paragraf pertama untuk menemukan main idea, langsung baca ke first sentence-nya. Lalu yang kedua, kalau kalian ada kata yang tidak dimengerti, baca dulu keseluruhannya. Pasti ada kata yang kalian mengerti dan kalian bisa menelaah sendiri nih apa makna dari kata itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya kali ini. Hope you guys understand about our topic today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome.